Pemirsa, mulai 6 Juni besok, arus lalu lintas di beberapa titik di Jalan MH Tamrin akan dialihkan. Pengalihan dilakukan sehubungan dengan pengerjaan MRT Jakarta fase 2A CP201 Bundaran HI Harmoni. Marka jalan telah dipasang pihak MRT jelang pengalihan arus lalu lintas esok hari. Pengalihan diberlakukan di sejumlah titik di Jalan MH Tamrin, baik ke arah kota maupun Blok M. Salah satunya di depan Kedutaan Prancis. Jalur dibagi menjadi dua, yaitu sisi timur dan barat. Sisi timur dijadikan satu lajur kendaraan reguler, sementara sisi barat dijadikan dua lajur kendaraan reguler dan satu lajur bus Transjakarta. Hingga kini proyek MRT fase 2A masih dalam tahap perakitan dinding besi sehingga penyangga terowongan bawah tanah. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian khusus pada pesepeda agar penggemar olahraga roda 2 tersebut aman dan nyaman. Gubernur Anies Baswedan berjanji akan terus menambah jalur sepeda di ibu kota. Olahraga sepeda makin hari makin digemari warga ibu kota. Untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para penggemarnya, Gubernur DKI Jakarta berjanji akan terus menambah jalur sepeda di ibu kota. Pembangunan jalur sepeda diharapkan tidak hanya sekedar untuk olahraga semata, tetapi juga bisa menjadi moda transportasi. Menurut Anies Baswedan, idealnya Jakarta memiliki jalur sepeda sepanjang 500 km. Bersepeda sebagai kegiatan sport sudah berjalan cukup lama, tapi sebagai kegiatan transport ini harus dikampanyekan bahwa bersepeda adalah sesuatu yang ringan, rileks, mudah. Insya Allah di akhir tahun akan ada tambahan 101 km. Jadi insya Allah total di akhir tahun kita punya lebih dari 170 km jalur sepeda. Pengguna sepeda ibu kota marak terlebih sejak pandemi COVID-19 melanda. Setiap pagi atau akhir pekan, pesepeda memenuhi jalanan ibu kota. Di tengah keterbatasan luas jalan raya, para pesepeda berebut lajur dengan pengendara motor dan mobil hingga terkadang menimbulkan perselisihan antara pengguna jalan. Karena itulah, selain membangun jalur, warga juga harus memahami etika bersepeda ataupun berkendaraan di jalan raya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Polda Metro Jaya akan mengawasi pesepeda yang melintas tidak sesuai dengan jalur. Pesepeda yang melanggar aturan akan terkena sanksi tilang. Penertiban pesepeda di sepanjang jalur Sudirman Tamrin, Jakarta dilakukan di Lantas Polda Metro Jaya. Razia digelar untuk memastikan pesepeda menggunakan jalur yang sudah disediakan. Pesepeda yang melanggar akan ditegur dan diberikan sanksi. Penegakan hukum ini dengan represif adalah upaya terakhir dari kami. Ada upaya-upaya sebelumnya, yaitu upaya preemptif dan preventif. Upaya preemptif edukasi sudah dilakukan. Alhamdulillah masyarakat sudah paham dan sudah mengetahui bahwa bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor, manakala sudah disiapkan jalur khusus, wajib hukumnya untuk masuk ke dalam jalur khusus tersebut. Dalam Undang-Undang LLAJ Pasal 299 disebut pesepeda dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika jalurnya sudah disediakan. Jika melanggar akan dipidana kurungan 15 hari atau denda Rp100.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, 4 warung makan di kota Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap api. Kebakaran yang diduga akibat ledakan tabung gas ini juga melukai 3 orang. Gede, cepetan pemadam, bantuin dong teman-teman. Kebakaran menghanguskan 4 warung makan di perumahan Pondok Cipta, Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun hembusan angin membuat api semakin besar. 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi dan api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut salah satu saksi mata, kebakaran akibat ledakan tabung gas di salah satu warung makan. Ya dari awalnya sih itu dari tabung gas ya, sempat ada kebocoran
saya sempat ngomongin juga, Bang itu suruh dibawa keluar, tapi karena mungkin nggak kebiasaan jadi panik, terus nggak lama kemudian meledak dan ada suara api juga di situ. Info dari pemilik sementara ini penyebab kebakarannya dari kebocoran pemasangan tabung gas. Paling itulah dari saya. Ada ininya Bang, korban jiwa? Info laporan tadi ada laporan korban jiwa 3 orang. 3 orang. Bakar ringan lah ya. Alhamdulillah bisa diselamatkan dan selanjutnya tidak ada mungkin kerugian yang ditaksir kurang lebih sampai ya 50 jutaan. Kebakaran juga melukai 3 orang yang merupakan pemilik dan karyawan rumah makan, dan mereka langsung dibawa ke rumah sakit. Mau diinin kali ya? Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Inafis Polrestabes Palembang melakukan olah tempat kejadian perkara pasca penyerangan anggota polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Selain mencari barang bukti, polisi juga memeriksa beberapa saksi. Tim Inafis Polrestabes Palembang menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi penyerangan polisi di pos lalu lintas Simpang Angkatan 66, Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Selain menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi juga meminta keterangan beberapa saksi serta mencari barang bukti lainnya. Kita dalamin dulu. Ya. Untuk lukanya sendiri ada beberapa luka tusuk kan? Nanti kita lihat juga di rumah sakit ya. Dulu ya. Nanti tadi udah olah TKP kita Bang ya? Ya, olah TKP sedikit. Sebelumnya, anggota polisi yang sedang berjaga di dalam pos lampu merah Angkatan 66 Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan diserang seorang pria menggunakan senjata tajam. Korban terluka di bagian leher, pelipis, dan tangan. Saat diperiksa, pelaku mengaku sengaja menyerang korban dan mengaku sebagai teroris. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Polisi masih memburu 3 pemeran video asusila di sebuah villa di Bali. Wakil Gubernur Bali mendesak polisi untuk segera menangkap para pelaku. Polisi masih memburu 3 pemeran video asusila di sebuah villa di Bali. 2 pelaku adalah warga negara Jerman dan telah kembali ke negaranya. Sementara 3 pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak imigrasi dan kepolisian. Wakil Gubernur Bali mengatakan video asusila tersebut memberikan dampak negatif dan meminta agar para pelaku yang masih ada di Bali segera ditangkap. Ya, itu kan selalu terjadi hal seperti itu dampak negatif daripada pariwisata. Selalu terjadi hal itu. Kita hanya bisa meliminir, memberikan efek jerah. Kalau memang kita bisa tangkap orangnya, kasih efek jerah agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Sebelumnya, video asusila yang melibatkan 4 WNA dan 1 WNI menjadi viral. Mereka merekam pesta seks saat menginap selama 4 hari di sebuah villa di kawasan Canggu. Dari Bandung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Aksi seorang pria yang melakukan pelecehan pada jemaah wanita di musola di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku menempelkan kelamin pada jemaah yang sedang sholat. Oh, bukan. Iya. Bukan. Iya, ini dia nih. Aksi pelecehan seksual di rumah ibadah kembali terjadi. Kali ini seorang pria melecehkan sejumlah jemaah perempuan yang sedang salat di Musola Al-Amin, Jatinegara, Jakarta pada Jumat sore. Aksi pelaku yang menempelkan kelaminnya ke jemaah perempuan terpergok salah satu jemaah. Meski sempat kabur, pelaku ditangkap warga dan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Meski para korban enggan menjadi saksi, polisi tetap melanjutkan kasus pelecehan seksual ini dengan memeriksa kejiwaan pelaku yang berusia 41 tahun. Yang diduga korban tidak bersedia untuk menjadi saksi ataupun pelapor, kami lakukan pembuatan laporan polisi model A. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, diduga si pelaku mengalami gangguan jiwa, tapi untuk memastikan itu kemudian kami bawa ke Rumah Sakit Polri dalam rangka pemeriksaan kejiwaan. Hal serupa juga pernah terjadi di musola yang sama pada 2 tahun lalu, tetapi pelakunya belum diketahui. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah terjerat teror pinjaman online. Pinjaman yang semula hanya 3,7 juta rupiah, kini berbunga mencapai 206 juta rupiah. Tak kuat terlilit utang pinjaman online, seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah akhirnya menempuh jalur hukum.
Afifah Muflihati mengaku tak kuat dengan teror yang diterimanya lewat pesan singkat dan media sosial dari para penagih utang. Kasus bermula saat Afifah mengajukan pinjaman 5 juta rupiah kepada sebuah akun pinjaman online, namun hanya cair 3,7 juta rupiah dengan tempo pengembalian 7 hari. Karena tak mampu membayar, Afifah meminjam uang lagi ke akun pinjaman online lainnya. Pinjamannya pun membengkak hingga 206 juta rupiah dalam waktu 67 hari. Dengan perjanjian harus ada akad. Dan akad itu paling tidak dituangkan dalam bentuk agreement atau surat perjanjian. Baik itu bisa bersifat langsung, otentik di bawah tangan maupun secara elektronik misalnya. Tetapi melihat caranya ini kan kemudian tidak memenuhi syarat itu. Sepanjang yang diketahui Bu Arifah tidak pernah kemudian menandatangani agreement atau surat perjanjian apapun. Sehingga kalau kemudian disebut dengan pinjam-meminjam atau perjanjian tentu saja. Afifah mengaku terpaksa meminjam untuk kebutuhan anak. Saya memang tahu kalau memang meminjam via online seperti ini itu memang nanti ujungnya itu akan terjadi ancaman. Namun di kala itu pada tanggal 20 Maret itu tepatnya itu memang kondisi kami itu memang benar-benar sangat mendesak, yang mana kebutuhan anak saya entah susu maupun diapers itu memang harus terus berjalan, Mas. Jadi situasinya memang harus memaksa saya, gimana caranya saya harus mendapatkan uang pinjaman itu di saat itu juga gitu. Kini kasus dugaan tindak pidana dalam pinjaman online ditangani Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Jawa Tengah. Kasus serupa pernah dialami seorang guru taman kanak-kanak di Malang, Jawa Timur. Korban terjerat pinjaman online hingga 40 juta rupiah setelah menggunakan 24 aplikasi. Korban akhirnya mendapat bantuan dari sebuah lembaga amal untuk melunasi utangnya. Tim Liputan iNews melaporkan.